Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Yulianto, calon mahasiswa S3, dan pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan praproposal kami yang berjudul Pembelajaran Pengendalian Resistensi Antibiotik pada Siswa Sekolah Dasar Menggunakan Tembak Mocopat sebagai upaya promosi kesehatan oleh apoteker, atau saya kasih title School of AMR with Local Wisdom. Terima kasih pada calon pembimbing kami yang banyak memberikan saran maupun kontribusi ketika kami menyusun presentasi pra-proposal ini. Oke, isi presentasi yang akan kami sampaikan meliputi pendahuluan tentang latar belakang kenapa kami ingin mengajukan riset ini, kemudian di bab 2 ada pustaka yang kami acu untuk memperkuat riset kami, kemudian pada bab 3 ini terkait metode penelitian yang rencananya akan kami lakukan untuk melaksanakan penelitian ini. Sebagai latar belakang awal, alasan kami memilih topik terkait School AMR with Local Wisdom karena memang yang pertama resistensi antibiotik ini sudah menjadi isu global dunia. Antibiotik semakin susah untuk ditemukan, sementara antibiotik yang lama ini sudah mulai berkurang keefektivitasannya karena memang penggunaan yang rata-rata masih salah. Kemudian WHO sebagai organisasi kesehatan dunia memiliki global plan yang salah satunya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang resistensi antibiotik. Antibiotik penggunaan pada anak terbilang cukup banyak ya. Artinya dari resep dokter banyak diresepkan antibiotik. Nah, bisa jadi kebiasaan anak yang semenjak belia menggunakan antibiotik ketika tanpa dilandasi atau didasari pemahaman yang baik bisa membuat perilaku mereka ketika dewasa nanti salah menggunakan antibiotik. Sehingga edukasi pada anak menjadi hal yang penting dan ini sudah banyak dilakukan di beberapa negara ya dengan berbagai program misalnya ABAX di UK, kemudian Microbes and Question di Prancis, Dobuk Nidrak di Kanada, dan di Indonesia juga ada beberapa metode pembelajaran terkait obat yang nanti juga akan menjadi salah satu pertimbangan kami. Kemudian tembang mocopat ini kan amat sangat lazim umum sebagai kearifan lokal yang ada di Yogyakarta, yang dimana dari tembang mocopat ini nanti bisa kita isi dengan pesan-pesan bagaimana seorang anak itu ikut serta dalam pencegahan resistensi antibiotik dengan upaya-upayanya. Kemudian beberapa hal terkait pendahuluan, rumusan masalah kami ingin mendapatkan gambaran pengetahuan, persepsi maupun kebiasaan perilaku siswa dan faktor yang mempengaruhi terkait resistensi antibiotik. Kemudian kita juga ingin tahu apakah metode School of AFMR with Local Wisdom ini nanti efektif. Sehingga tujuannya penelitian kami adalah untuk membuktikan bahwa School of AMR with Local Wisdom ini efektif dengan mengetahui kondisi siswa terkait pengetahuan sikap dan perilakunya, kemudian metode School of AMR with Local Wisdom, kemudian menguji pengaruhnya ketika itu diintervensikan kepada siswa. Harapannya penelitian ini memberikan manfaat untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap resistensi antibiotik sehingga mereka turut serta untuk mencegahnya. Terkait kebenaran penelitian, kami belum melihat penelitian ini dilakukan atau ada di Indonesia. Beberapa penelitian lain yang di luar negeri maupun di dalam negeri, di luar negeri memang ada edukasi terkait resistensi antibiotik ini dengan menggunakan material dari EBAT. Kami nanti juga akan menjadikan ini sebagai materi juga. Kemudian dari Sofyan 2019 juga memberikan edukasi pada anak, namun temanya lebih pada cara penggunaan obat yang benar. Tinjauan pustaka, antibiotik resistensi, antibiotik termasuk obat anti-infeksi, golongan antimikroba yang sudah mulai berkurang kegunaannya karena penggunaan yang salah. Ya karena antibiotik ini kan punya spektrum, punya mekanisme kerja, punya sensitivitas yang selektif terhadap suatu
bakteri. Jika tidak digunakan dengan benar, maka resistensi pun akan terjadi. Kemudian ketika Public Health England membuat program EBAC ya, edukasi resistensi biotik untuk pelajar, ini merupakan model yang baik yang dikembangkan, yang berisi ada modulnya, sumber dayanya, programnya seperti apa, serta kompetisi serta kegiatan yang dilakukan. Kemudian sekali lagi tembang mocopat, sekali lagi ini adalah kearifan lokal yang harus diuri-uri dan dikembangkan karena memang merupakan karya sastra Jawa ada 11 jenis ya, seperti contoh Mijil, Kinanti, Mas Kumambang, Dandangkulo, Durmo, Gambuh, Megatruh, Pocong, itu amat sangat bisa diisi dengan materi konten edukasi. Kemudian promosi kesehatan sendiri merupakan ya satu atau lebih aksi atau upaya untuk meningkatkan kemungkinan seseorang itu menjaga kesehatan dan meningkatkan kesehatannya. Kemudian ada juga The Health Education Promotion Model sebagai salah satu model penyusunan promosi kesehatan yang bisa diacu oleh apoteker. Selanjutnya, kerangka teori yang kami pakai yang akan dicerminkan dengan kerangka konsep, kami menggunakan The Health Education Promotion Planning Model, di mana langkah awal adalah analisis komunitas. Ini nanti konsepnya kami akan mengetahui atau mencari pengetahuan, sikap maupun perilaku dari siswa terkait resistensi antibiotik. Kemudian nanti penilaian kelompok ini lebih mendalami lagi terkait hal-hal tadi yang disampaikan ke siswa sehingga kami akan mendapatkan gambaran yang utuh dari kondisi siswa, kemudian apa yang kurang akan kita rencanakan dan susun suatu programnya, kemudian metode dan media. Setelah itu akan kita wujudkan implementasinya yaitu School AMR with Local Wisdom. Kemudian setelah intervensi, kita akan mengevaluasi untuk mengukur dampaknya. Dari hipotesa penelitian kami adalah metode School of AMR with Local Wisdom memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan pengetahuan persepsi serta perilaku siswa dalam pencegahan resistensi antibiotik. Kemudian bab 3, metode penelitian, rancangan kami akan ada dua fase. Fase pertama untuk mengkonstruksi model dan materi, ini dengan studi literatur. Kemudian fase yang kedua adalah intervensi dan evaluasinya lewat kuasi eksperimen. Populasi dan subjek, populasi kita akan menggunakan SD kelas 5 di Kabupaten Sleman. Teknik samplingnya adalah multi-state, cluster sampling. Kemudian nanti intervensi akan dilakukan di salah satu SD. Lokasi dan waktunya, lokasi di Sleman, ini ada kurun waktu 2024, variabelnya ada pengaruh dan terpengaruh, pengaruhnya adalah metode yang akan kita gunakan, kemudian yang terpengaruh adalah pengetahuan, persepsi, dan perilaku siswa. Kemudian data dan alat ukur, pengumpulannya dengan kuesioner, alat ukurnya adalah kondisi realnya, betul dan salah nanti untuk pengetahuan, dan setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju untuk persepsinya. Intervensi TDIR-nya nanti dijelaskan, intervensi rasionalisasi, gambaran pelaksanaan, bagaimana melaksanakan, dan seterusnya. Analisis data menggunakan uji T berpasangan untuk perbedaan pre dan post test, sementara uji T yang tidak berpasangan untuk mendanding kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Etika penelitian diajukan ke Komisi Etik FKKMK UGM. Kemudian tahap pelaksanaan seperti di konsep tadi akan adalah analisis komunitas, penilaian kebutuhan sasaran, perencanaan, pengembangan, dan intervensi maupun evaluasi. Rencana kerja kita bikin 2004 sampai 2026. Kemudian sumber daya ada terkait material, sumber daya manusia maupun dana. Dan rencana publikasi ini adalah langkah awal kami akan mempublikasikan studi protokol pada jurnal nasional terakreditasi. Demikian yang kami sampaikan terkait presentasi pembelajaran resistensi antibiotik pada siswa sekolah dasar menggunakan tembang mocopat sebagai upaya promosi kesehatan oleh apoteker. Saya Yulianto mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.